Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan burung hudhud walaha arasyun azim ini mengandung kamus kata al-azim itu sendiri. Bila bangunan yang dikatakan azim ini kita bikin kerangkanya dan kemudian kita balik, ternyata dia mengekspresikan jurang yang dalam. Jurang yang dalam ini yang dikatakan dalam kisah Nabi Musa, kullu firkin kattaudil azim. Tiap bagian seperti jurang yang azim. Jadi al-azim di sini adalah maknanya dalam, panjang. Sehingga al-azim itu maknanya, arsun azim itu maknanya adalah bangunan yang menjulang tinggi. Jadi ditemukannya arsun azim yang dikatakan oleh burung hudhud itu merupakan kamus dari kata al-azim itu sendiri. Di sisi bangun arsun azim itu ada bangun sayap. Pada pilar Al-Quran ini diidentifikasi sebagai bangun sayap. Kalau kita panjangkan, kita lebarkan perbandingannya, ia seperti bangunan yang di dekat Sidrin Qalil. Di sini diberi kode tangganya 234. Seperti kita ketahui, kode 234 ini adalah kode sayap malaikat. Dia yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Di arupa datu, 1/8-nya melihatkan 2, 3, 4. Itu sebab dikatakan juga bahwa ars Rabbimu dipikul oleh 8 malaikat. Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ars Rabbimu di atas mereka pada hari itu 8. Jadi Borobudur itu mengekspresikan 1/8-nya itu adalah kode malaikat dengan kode 2, 3, 4. Itulah Borobudur versi Al-Quran. Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ars Rabbimu di atas mereka pada hari itu 8. Dia yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap 2 dan 3 dan 4. Ars itu pindah di sisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada matematika Islam 3 telah ditemukan model dari molekul air. Nah, molekul air ini hidrogennya membentuk sudut 104,4 derajat. Sudut 104,4 derajat pada air ini kita temukan juga antara Safa dan Marwah. Dengan demikian, kita mengerti mengapa Siti Hajar ditinggal di tempat yang tidak ada air, agar ia berlari-lari dengan moto mencari air. Sudut air itu juga terdapat di piramida 286 atau arupa datu. Yaitu 104,6 derajat. Dan itu adalah kode dari Alif Lam Mim. Dengan demikian, pada ars itu ada kode air. Inilah yang dikatakan dan adalah arsnya atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sehingga kita sekarang mengerti mengapa Safa itu lebih dekat ke Ka'bah dari Marwah. Karena ada 3 lingkaran di sini. 3 lingkaran inilah yang merupakan kode dari mulk.
Sungguh kami telah beri kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami telah beri mereka kerajaan yang azim. Apa tidak engkau lihat kepada orang yang membantah Ibrahim tentang Rabbnya, bahwa Allah beri kepadanya kerajaan? Dalam mata pelajaran pilar Al-Quran, pada bangun M, juga terdapat 3 lingkaran. Dan di tengah-tengahnya adalah surat yang bernama Mulku. Jadi kode kerajaan itu memang 3 lingkaran. Dan 3 lingkaran itu kita temukan juga di Arupadatu atau piramida 286. Dan adalah arsnya atas air. Wa kana arsuhu 'alal ma. Jika kita turun ke Ka'bah, arah dari Hajar Aswad itu adalah garis yang ditarik dari rukun Syam ke Hajar Aswad. Garis ini kalau kita perpanjang, dia akan menghadap ke Indonesia. Dan tepat melintas di atas Borobudur. Bisa jadi suatu hari dia membelah bumi atas 2 bagian yang sama daratannya. Di dalam Al-Quran dikatakan atau dipotong dengannya bumi. Maka Al-Quranlah dia. Aukut ti'ad bihil aradu. Nah, sudut yang dibentuk oleh Arsaba ini dengan Ka'bah terhadap pusat bumi itu 63 derajat. Dari garis belah bumi inilah kita bisa melihat posisi Ka'bah itu di sana. Dan bila 2R ini kita letakkan di garis singgung ini, di sini ada segitiga yang memotong GBB ini. Nah, titik potong inilah yang dikatakan Arsaba. Posisi Arsaba. Ka'bah maknanya mata kaki. Dalam tata cara berwudu dikamuskan Ka'bah ini tuh 2 mata kaki. Mengapa mata kaki? Karena pola yang seperti ini ada di kaki manusia. Inilah ayat di ufuk, dan ini ayat di dalam diri manusia. Dan inilah ayat yang dijanjikan ingin dilihatkan, sehingga terbukti bagi manusia bahwa Islam itulah al-haq. Membawa peta, meneliti Arsaba, menghitung, mengukur, membuktikan
ekspedisi angkatan pertama, ekspedisi angkatan kedua, ekspedisi angkatan ketiga, Arsaba di Lembah Semut.